Oke, halo selamat siang. Kita ketemu lagi di channel Sevanya Daniela. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan soal untuk latihan-latihan mengenai grafik trigonometri. Ya, di video terakhir kemarin saya sudah membuat salah satu bentuk latihan untuk grafik trigonometri di mana grafiknya dimampakkan dan digeser 4 langkah ke atas. Kalau Anda belum nonton, nonton dulu video kita yang kemarin kita baru upload. Gitu ya. Yang belum subscribe, silahkan kamu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalau ada video baru, kamu dapat informasinya. Hari ini kita akan latihan bentuk yang lain. Kamu sudah lihat di layar, ini ada bentuk sebuah kurva trigonometri, gitu ya. Jadi ini bentuknya. Di sini pada saat dia 0 dia ada di 1 di sini. Pada saat pi berdua 90 dia ada di min 1 dan selanjutnya, gitu ya. Dan ini grafik trigonometri yang kita akan cari apa nama grafik ini, gitu. Oke, jangan kemana-mana, kita akan lihat pembahasan soal ini. Oke, apa sih namanya? Saya tidak perlu mengingatkan lagi mengenai 4 bentuk dasar karena sudah berkali-kali saya mengingatkan hal itu. Tapi kalau kamu masih lupa juga, silahkan lihat video kita yang sebelumnya tentang 4 grafik dasar untuk trigonometri. Saya langsung untuk pembahasan yang ini, gitu ya. Perhatian kita sebentar akan fokus untuk yang sebelah sumbu X positif saja, ya. Jadi yang sumbu X negatif kita tidak terlalu perhatikan karena nanti grafiknya akan berulang. Jadi supaya kamu tidak bingung, kita fokus kepada salah satu bagian aja. Sepintas kalau kita lihat ini bentuk grafiknya ini mirip dengan grafik sinus, tetapi bentuknya dibalik, gitu ya. Jadi kalau kamu dalam bentuk pilihan gandanya ada sin, tentunya kalau ini di dalam bentuk grafik sinus ini akan langsung dengan mudah kita bisa dapatkan hasilnya, gitu ya. Pada soal ini saya akan mencoba dengan dua cara. Kita akan lihat bagaimana persamaan grafik ini apabila dalam sinus dan bagaimana persamaan grafik ini apabila dalam bentuk kosinus, gitu ya. Kita coba dulu untuk yang sinus, gitu ya. Kalau grafik yang sinus saya rasa ini tidak terlalu sulit karena kalau kita lihat grafik sinus asalnya, gitu ya. Ini pada saat dia pi per 2 nilainya adalah 1 di sini. Ini adalah grafik sin asalnya. Dia ke sini 0. Pada saat 3 pi per 2 dia min 1, dia ke sini. Di sini dia 0. Ini adalah grafik sin biasa. Y sama dengan sin X, gitu ya. Ini grafik sin X-nya. Nah, kalau kita lihat ini di soal yang merah ini setimbangnya ada di 1. Ini titik apa sih namanya? Sumbu setimbangnya ada di 1 sini nih. Gitu ya. Artinya grafiknya nanti digeser ke sana. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ini dia ke sini adalah grafik yang biasa tapi dia yang merah ini ke bawah. Berarti saya pernah ajarkan bahwa ini artinya dikali dengan min 1 supaya grafiknya dibalik, gitu ya. Sehingga kalau kita ubah menjadi grafik Y sama dengan, mungkin saya ganti pakai warna ini misalnya, pakai warna yang orange, supaya kita balik amplitudonya mulai ke bawah, maka kita bisa buat menjadi minusnya. Jadi kalau kita buat Y sama dengan min X, ini menjadi ke sini, ini ke bawah, harusnya 1 jadi min 1, pada saat 0 dia akan tetap 0, gitu ya. Pada saat harusnya dia min 1 di sini, maka dia sekarang naik menjadi 1. Dan kemudian balik sini. Nah, yang warna yang kuning ini adalah grafik dari Y sama dengan min sin X atau min 1 sin X. Saya biarkan begitu aja. Gitu ya. Nah, sepintas kita udah lihat grafik yang kuning ini polanya mirip dengan yang merah ini. Hanya kita lihat bahwa dia apa sih namanya, dari setimbang dia mengalami amplitudo sebesar 2. Artinya dia akan dikali 2. Gitu ya. Jadi kalau kita coba sekarang yang dikali dengan 2, saya ganti lagi warnanya. Misalnya ya warna pink seperti ini, gitu ya. Kita akan coba kali dengan 2. Kalau kali dengan 2 berarti dari min tadi dikali dengan 2, dari sini 0 tetap 0, sampai sini min 1 jadi min 2 di bawah sini. Jadi dia ke sini. Gitu ya. Pada saat dia 0 tetap dia 0 di sini. Pada saat dia apa sih namanya 1 dia jadi 2 di sini. Dan terakhir dia adalah 0. Ya, jadi yang ini kita udah dapat adalah grafik Y sama dengan min 2 sin X. Bisa ya? Nah, sekarang kalau kita lihat ini pola yang warna pink ini dengan yang warna merah polanya udah sama, cuma dia mengalami pergeseran yaitu ke atas sejauh 1 langkah. Ya, sehingga dari sini kita langsung bisa dapatkan untuk yang nilai kurva yang merah ini adalah Y sama dengan min 2 sin X digeser 1 langkah ke atas plus 1. Ini adalah jawabannya. Ini apabila bentuknya dalam bentuk sinus. Jelas ya?
Nah, sekarang bagaimana kalau ini bentuk kosinus? Tentunya dia ada mengalami pergeseran sedikit. Gitu ya. Kita akan coba bentuk yang kosinus untuk grafik yang sama. Oke, sekarang bagaimana untuk bentuk yang kosinus? Ini grafiknya sama, tadi saya sudah hapus. Oke, sekarang bagaimana untuk bentuk yang kosinus? Kita lihat di sini. Tadi di titik awal dia adalah setimbangnya, memang dia di sini. Ini adalah setimbangnya, posisi setimbangnya dia. Jadi memang grafiknya nanti akan mengalami pergeseran plus 1 ke atas. Gitu ya. Tapi kalau kita lihat kurva kosinus yang biasa, kalau kita lihat dari 0, pada saat dia 0 dia nilainya 1. Pada saat dia pi per 2 nilainya 0. Pada saat nilai pi dia adalah min 1. Pada saat 3 pi per 2 nilainya 0. Dan pada saat 2 pi nilainya 1. Jadi kurva dari kosinus X-nya adalah ini. Ini adalah kurva dari cos X. Gitu ya. Ini adalah kurva dari Y sama dengan cos X. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Ini adalah kurvanya. Nah, sekarang dari sini kita bisa lihat kalau kurva ini apa sih namanya? Dia mengalami pergeseran sebesar pi per 2. Gitu ya. Dia mengalami pergeseran sebesar pi per 2. Gitu. Jadi nanti kalau kita mau geser sebesar pi per 2, kita coba sekarang kita ganti. Misalnya dengan warna yang biru boleh. Nah, sekarang kurva ini kita akan geser sebesar pi per 2. Jadi pada saat dia pi per 2, gitu ya, nilainya malah dia harusnya asalnya 0, dia nilainya 1. Sekarang pada saat min pi per 2, nilainya 1. Pada saat 0, nilainya adalah 0, dia tetap sama. Gitu ya. Pada saat pi per 2, nilainya adalah di sini, min 1. Pada saat pi nilainya 0. Pada saat 3 pi per 2 nilainya adalah 1 di sini. Gitu ya. Karena dia bergeser. Jadi kalau kita buat kurvanya sekarang, kurva yang hijau muda tadi sekarang bergeser dengan yang biru jadi begini. Ya, jadi bentuknya begini. Sama-sama masih apa sih namanya? Bentuk kurvanya sama dengan yang sebelumnya, hanya dia bergeser aja dari yang warna biru hijau muda ke yang biru. Gitu ya. Nanti kalau dia ikutin berarti ini akan turun lagi ke sini. Gitu ya. Ini juga sama, nanti dia akan turun lagi ke sini. Oke. Nah, sekarang dari kurva ini, jadi kurva yang ini namanya adalah Y sama dengan kosinus X-nya sama seperti yang hijau muda tadi, tapi dia mengalami pergeseran ke sebelah kiri sebesar pi per 2. Jadi ini adalah plus pi per 2. Jelas ya? Tapi jangan lupa dia pakai kurung. Oke. Nah, dari sini kita lihat bentuknya sebenarnya sudah hampir mirip. Tapi di sini kita lihat bahwa yang merah ini adalah amplitudonya 2, sedangkan yang ini kita masih amplitudonya 1. Sehingga kita harus kali dengan 2. Gitu ya. Jadi kita akan buat sekarang yang keduanya, yaitu 2 kita kali kosinus X plus pi per 2. Kita akan kali 2. Kenapa kita kali 2? Karena sebelumnya ini amplitudonya cuma 1. Sedangkan yang merah amplitudonya dari 1 sampai dengan 3. Amplitudonya 2. Jadi kita kali dengan 2. Gitu ya. Nah, kurva ini kita coba akan gambar. Saya kasih warna yang lain lagi. Oke, kita akan gambar kurva yang ini. Gitu ya. Kurva yang ini kita akan gambar. Ini berarti sama dengan kurva yang sebelumnya, yang warna biru ini. Tapi kita tarik 2 amplitudonya, sehingga ini akan jadi nanti ke atas ini. Ini di 2. Gitu ya, ini di 2. Ini tetap di sini. Gitu ya. Ini ke sini ke bawah, di 2. Dia ke sini. Terus di sini dia akan naik 2. Ke sini dia ke bawah. Gitu ya. Ini adalah kurva yang Y sama dengan 2 cos X plus pi per 2. Oke, sebenarnya posisi yang ungu ini sekarang sudah mulai sejajar dengan yang merah. Cuman berarti kita harus geser ke atas 1. Ya, artinya langsung kita dapatkan nilai yang merahnya apabila dalam bentuk kosinus. Nilai yang merahnya adalah, kurva merah ini adalah Y sama dengan 2 cos X plus pi per 2 plus 1. Karena dia digeser ke atas 1. Gitu ya. Mungkin gambarnya ini agak nggak terlalu bagus karena ini saya tidak pakai kertas berpetak. Kalau kamu mau coba sendiri di rumah, kamu bisa bantu dengan gunakan kertas berpetak ya. Nanti kamu bisa melihat lebih jelas lagi gambarnya. Ya.
Jadi kita udah dapat untuk kurva yang merah ini dalam bentuk sin dan dalam bentuk cos. Untuk cos ini jawabannya. Jelas ya? Jadi yang kemarin kita udah coba latihan yang sin, yang hari ini kita akan latihan untuk dua, maupun bentuk yang cos maupun bentuk yang sin, gitu ya. Jadi yang cos adalah dikali dengan 2, tadi yang sin dikali dengan negatif ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa kamu mengerti. Kalau masih ada sesuatu yang nggak jelas, kamu boleh tulis pertanyaan kamu di kolom komentar ya. Dan sekali lagi, kamu bisa latihan di rumah, gunakan kertas berpeta, share juga dengan teman-temanmu yang lain. Oke, makasih sudah menonton, tetap semangat.